datang tanpa komando. Ribuan massa bergerak menuju gedung DPR seperti tsunami ganas yang tak terbendung. Hari ini, 25 Agustus 2025, Jakarta bergetar diguncang gelombang demonstrasi massal yang bikin seluruh Indonesia merinding. Gerakan Revolusi Rakyat Indonesia akhirnya turun ke jalan membawa tuntutan yang bikin penguasa ketar-ketir. Ribuan massa dari berbagai elemen, buruh, petani, mahasiswa, bergerak bagai lava gunung berapi menuju Kompleks Senayan. Mereka mengusung nama Revolusi Rakyat Indonesia dengan tuntutan utama yang bikin gemetar singgasana kekuasaan. Mereka menuntut dan meminta Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan dekret pembubaran DPR RI. Bayangkan, masa ini murka bukan main gara-gara kenaikan tunjangan anggota DPR yang melambung jadi 120 juta rupiah per bulan. Sementara rakyat jelata masih berkutat dengan upah minimum yang pas-pasan, para wakil rakyat ini malah menikmati tunjangan perumahan 50 juta rupiah setiap bulannya. Memangnya mereka tinggal di kontrakan di London? Para pendemo yang datang dengan wajah marah membawa spanduk-spanduk provokatif yang isinya kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap cuma menguntungkan para oligarki. Selain menuntut penghapusan gaji dan tunjangan anggota DPR, massa juga mendesak pengesahan segera rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset hingga tuntutan spesifik untuk melengsarkan Puan Maharani dari kursi Ketua DPR. Menurut kalian, wajar nggak sih rakyat murka kayak gini? Utarakan pendapat kalian di kolom komentar. Sementara itu, dampak dari aksi massa ini langsung terasa di salah satu urat nadi lalu lintas ibu kota. Pihak kepolisian terpaksa melakukan rekayasa lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Kompleks Parlemen. Pantauan di lokasi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menunjukkan arus kendaraan dari arah Semanggi yang hendak menuju Selipi atau Grogol dialihkan sepenuhnya ke Jalan Gerbang Pemuda. Jalanan di depan gedung DPR MPR RI praktis ditutup dan dikuasai oleh para pengunjuk rasa. Di lain sisi, polisi sudah pasang barikade beton di sekitar gedung DPR, tapi semangat massa justru semakin membara. Massa mencoba menerobos 1.250 personel gabungan dari unsur Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta yang telah dikerahkan untuk melakukan pengamanan berlapis di sekitar lokasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Kondro, menyatakan bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan humanis dalam mengawal jalannya penyampaian aspirasi. Namun yang bikin mencengangkan, ternyata seruan demo ini menyebar luas lewat media sosial dan WhatsApp grup sampai viral. Akun-akun dengan ribuan followers kompak menyebarkan ajakan turun ke jalan dengan hashtag yang bikin merinding. Plot twist yang bikin bingung. Ternyata BEM-SI Kerakyatan dengan tegas menyangkal terlibat dalam demo 25 Agustus ini. Koordinator media BEM-SI, Pasha Fazilah, bilang mereka sudah gelar aksi pada 21 Agustus, lalu dengan tuntutan pembatalan pembahasan RUU bermasalah dan penentangan kebijakan oligarki. Lebih mencengangkan lagi, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal juga ambil jarak dari demo hari ini. Dia tegaskan bahwa buruh baru akan demo tanggal 28 Agustus dengan fokus tuntutan kenaikan upah minimum 8,5 sampai 10,5% dan penghapusan praktik outsourcing yang merugikan pekerja. Lantas, siapa sebenarnya dalang di balik gerakan Revolusi Rakyat Indonesia ini? Hingga sekarang belum ada konfirmasi resmi dari organisasi masyarakat sipil manapun yang mengaku jadi inisiator. Ini bikin spekulasi semakin liar. Jangan-jangan ada kekuatan politik tertentu yang bermain di balik layar. Misteri ini bikin demo hari ini semakin mencurigakan. Ada yang bilang ini gerakan spontan rakyat, ada juga yang curiga ini rekayasa politik. Menariknya, anggota DPR dari fraksi PDIP, Sely Andriani Gantina, merespons santai demo ini. Dia bilang, rakyat bebas melakukan ekspresi dan unjuk rasa adalah hak konstitusional yang harus dihormati. Tapi, apa beneran mereka santai? Atau justru was-was di dalam hati? Yang bikin deg-degan, beberapa pengamat politik mengingatkan ini bisa jadi alarm demokrasi yang perlu diwaspadai. Mereka khawatir tuntutan pembubaran DPR lewat dekret presidensial bisa membahayakan sistem demokrasi yang sudah dibangun susah payah sejak reformasi. Tapi di sisi lain, ada juga yang bilang
Ini cermin kekecewaan rakyat yang legit terhadap kinerja wakil rakyat yang dianggap nggak sesuai harapan. Rakyat bayar pajak mahal-mahal, malah duitnya buat naikin tunjangan mereka tanpa memikirkan hati rakyat yang terluka. Sobat Sumar TV, situasi di Jakarta hari ini benar-benar membuktikan kalau rakyat Indonesia nggak tinggal diam kalau merasa haknya dilanggar. Demo Revolusi Rakyat Indonesia ini, terlepas dari kontroversi siapa dalangnya, jadi cermin betapa pentingnya dialog antara pemerintah dan rakyat. Apakah tuntutan massa akan didengar? Akankah ada perubahan signifikan dalam kebijakan pemerintah? Atau justru ini cuma badai di gelas belaka? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, mata seluruh Indonesia tertuju pada Jakarta hari ini. Sejarah sedang ditulis dan kita semua jadi saksinya. Terima kasih udah ikut menyaksikan perkembangan politik mengguncang hari ini. Jangan lupa like kalau video ini bikin kalian melek politik, subscribe buat update berita terdepan, dan share ke teman-teman biar mereka juga tahu apa yang terjadi di negeri tercinta ini.